Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang ke-9 dan ke-10. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Michael digiring oleh petugas untuk dipindahkan. Dibawa masuk ke sebuah ruangan, pria itu mengatakan bahwa dirinya adalah pemimpin baru yang bernama Jenderal Zavala. Setelah itu, Michael diinterogasi terkait upaya pelarian yang melibatkan helikopter. Karena Michael tidak mau buka suara tentang siapa saja yang terlibat, dia dimasukkan ke dalam kotak di tengah terik matahari. Harder for you. There's no way to punishment in the Panama Sun. It's finished. Bagaimana nasib Michael selanjutnya? Lincoln ditemani Sophia baru selesai berobat. Dia khawatir dengan keadaan Michael di penjara. Sophia bercerita kalau dirinya sudah mencoba untuk mempercayai Whistler, namun jawabannya selalu tidak masuk akal. Namun mereka berdua masih menginginkan Whistler keluar. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba datanglah Susan. Susan menyuruh Lincoln untuk masuk ke mobil dan menyuruh Sophia untuk pulang. Mahon diantar Leng kembali ke Sona. Sebelum pergi, Leng memberikan koin logam yang menjadi simbol keselamatan ayahnya dulu. Tidak lupa juga, Leng mencelepotnya. Mungkin memang benar dia menyayangi Mahon. Ketika dibawa petugas, Mahon melihat Michael yang terjebak sendirian di dalam kotak. Kembali ke Lincoln yang dibawa ke salah satu tempat sambil ditutup matanya. Ternyata Lincoln dipertemukan dengan LJ. Di sini LJ mengatakan kalau Susan memang gila karena dia memenggal kepala Sarah. Namun LJ hanya mendengar suaranya saja, tidak melihat secara langsung. Lebih dari itu, Lincoln berkata kalau dia dan Michael akan terus berusaha membebaskan LJ. Kembali ke penjara. Entra. Vamos. Mahon langsung disambut oleh Whistler yang mengatakan dirinya tidak akan pergi tanpa Mahon. Dari atas, Lechero memperhatikannya. Di sisi lain, Bellick dan T-Bag berdiskusi tentang Michael yang mempunyai rencana untuk kabur. Melihat ada seseorang yang muntah, si rambut kepang mendatangi Bellick dan menyuruhnya untuk membersihkan kotoran. Namun Bellick menolak, bahkan mendorong si kepang itu hingga kakinya terkena kotoran. Michael tidak bisa berbuat apa-apa selain memandangi lingkungan sekitar, hingga dia merasakan dehidrasi yang menimbulkan penglihatannya buram dan kepalanya pusing. Kembali ke Sucre yang didatangi lagi oleh Gusto. Di sini, Gusto meminta Sucre mengirimkan lagi sesuatu ke dalam penjara. Namun kali ini, Sucre meminta bayaran lebih dari sebelumnya. Karena melihat pistol yang dibawa Gusto, Sucre mau tidak mau harus menerimanya. Sucre yang baru tiba melihat Michael berada di dalam kotak. Dia pun menawarkan dirinya untuk mengantarkan air buat Michael. Dalam percakapan ini yang pertama, Michael berharap jangan sampai sesuatu menimpa LJ. Lalu Sucre menyampaikan duka atas kematian Sarah. Lebih dari itu, Sucre akan mencoba masuk lebih dalam ke penjara. Namun, Michael mengatakan, terkadang kita semua harus berhenti. Mendengar keputusasaan Michael, Sucre pun kembali dengan kecewa. Di samping itu, Lechero dan Whistler tetap menjalankan aksinya dengan menggali ke atas sesuai rencana Michael. Namun karena tekstur tanahnya sangat rentan ambruk, Lechero membutuhkan Michael. Tak diduga saat Whistler menyelinap keluar, T-Bag melihatnya. Zavala menghampiri Michael dan mengatakan kalau suhu di dalam kotak mencapai 51 derajat Celcius. Untuk itu, Zavala merayunya agar Michael buka suara dan masuk ke dalam ruangan yang teduh. Michael kurang mempercayai Zavala bisa membantunya.
Akan tetapi Zavala mengatakan kalau dirinya mempunyai cukup pengaruh di provinsi ini. Michael menjelaskan kalau Zavala tidak tahu tentang orang-orang yang berurusan dengan Michael. Maka dari itu Zavala bercerita kalau dulu ada seorang bandar narkoboy sekaligus orang yang berpengaruh di Panama. Bahkan orang itu adalah pembunuh kejam bagi siapa saja yang menghalangi urusannya. Menurut orang-orang dia tidak bisa ditangkap. Tapi sekarang Lechero ada di dalam penjara. Jadi Zavala bercerita seperti ini tujuannya meyakinkan Michael siapapun orang yang terlibat dalam pelarian di luar penjara bisa dia tangkap. Alhasil, Michael mulai buka suara. Sejak dia tiba di sini, Michael telah merencanakan pelariannya. Karena hal tersebut, Zavala membawanya masuk ke dalam ruangan. Di balik jendela, Whistler ketar-ketir karena melihat Michael mulai buka suara. Di dalam ruangan, Michael bercerita jika orang yang mengirim helikopter adalah orang sama yang menjebak kakaknya di Amerika dan juga menginginkan Michael masuk ke sana. Zavala langsung paham dengan tujuannya untuk membebaskan tahanan lain. Michael juga mengatakan kalau keponakannya disandra untuk jaminan. Jika cerita itu benar, Zavala akan mengirim pasukan untuk segera mencari LJ. Namun untuk ceritanya, Zavala masih belum percaya. Michael memohon kalau cerita itu memang benar adanya dan umur LJ masih 16 tahun. Sucre memberitahu Lincoln bahwa dirinya disuruh untuk menyelundupkan cerutu ke dalam penjara. Bahkan Sucre juga sudah paham kalau pekerjaannya itu berbahaya. Namun di satu sisi dia harus tetap mengirim uang untuk Mary Cruz dan bayinya. Lincoln merasa putus asa mendengar Sucre yang mengatakan kalau Michael dalam sel isolasi. T-Bag yang sebelumnya melihat Whistler menyelinap keluar, dia mengatakan kalau Sammy adalah penghalang untuk pertemanannya dengan Lechero. Whistler bertanya apa saran T-Bag. T-Bag pun menjelaskan kalau ada seseorang yang berhutang padanya dan akan diduelkan dengan Sammy. Dan jika berhasil, dia ingin ikut dalam rencananya. Whistler tanpa basa-basi langsung menyetujui kesepakatan itu. Saat memperdebatkan masalah anak mereka masing-masing, tak diduga seseorang melaporkannya kepada Susan. Zavala yang sudah mendalami kasusnya, dia menemukan fakta yang mendukung cerita Michael. Namun sebelum itu, Zavala ingin nama orang yang akan dibebaskan oleh Michael. You have it. I'll find the boy. Now, the name. Whistler kembali dikunjungi Sophia. Namun sekarang Sophia mencurahkan semua kekecewaannya. Whistler berdalih kalau apartemen dan paspor itu untuk mereka berdua, agar saat kabur nanti mereka akan tetap bersama dan terbang ke Perancis. Namun, Sophia sudah ragu dengan semua ucapan Whistler. Whistler hanya berkata, "Ketahuilah bahwa aku mencintaimu." Kemudian, Whistler diseret ke hadapan Zavala. Pada awalnya, Whistler tutup mulut, bahkan dia berpura-pura bodoh. Akibatnya, Zavala membawa masuk kursi eksekusi. Now, start over. T-Bag yang sudah membuat kesepakatan dengan Whistler, dia menghampiri Mahon yang mempunyai hutang kepadanya. Di sini T-Bag langsung to the point kalau Mahon diminta untuk bertarung dengan Sammy. Di atas kursi eksekusi, Whistler masih belum buka mulut. Setelah melalui beberapa tekanan, akhirnya Whistler mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu, mereka pun dipertemukan. Michael meminta Whistler untuk mengatakan nama wanita yang memerintahnya. Whistler pun dengan terpaksa menyebut Gretchen Morgan. Itu adalah nama asli Susan. Keluarnya nama Gretchen Morgan membuat saya berpikir bahwa pengakuan Michael sebetulnya dirancang agar mengetahui nama tersebut. Di salah satu bar, Susan mendekati Sucre. Tujuan Susan adalah memanfaatkan perkelahian Sucre dengan Lincoln sebelumnya untuk dijadikan senjata. Benar saja, Susan meminta Sucre untuk menjadi mata dan telinganya terhadap Lincoln. Sebagai imbalannya, dia akan dibayar $50.000. Karena Sucre butuh uang, tentu saja itu adalah upah yang cukup besar. Zavala mengatakan di mana dirinya bisa menemukan Gretchen Morgan. Whistler berkata dia tidak mengetahuinya, tapi Michael punya ide untuk menggunakan telepon. Kemudian Michael menelepon Lincoln, dan gedung Garfield Price adalah tempat mereka bertemu 1 jam lagi. Sebelum menutup teleponnya, Michael menitipkan pesan pada Susan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Apakah Michael? Sudahlah, kita akan melahap plot twist yang disajikan. Pasokan makanan kembali datang. Sammy pun langsung mengambil titipan Gusto.
Dan Bellick mendapat ceker hayam yang sudah bisa kita tebak itu dari si Kepang. Bellick pun ingin meminta keadilan pada Lechero. Namun Semi seolah-olah adalah orang yang berwenang dan pertarungannya akan tetap dilakukan. Lechero yang mendengar itu langsung mempertanyakan kewenangan Semi. Namun Semi seperti sudah siap dengan resikonya. Di samping itu, perkelahian Sucre dan Lincoln adalah sebuah settingan agar Sucre mendapatkan uang. Mahon terlihat sangat tersiksa dan T-Bag datang membawakan narkoboynya. Namun untuk sekarang, Mahon menolak narkoboy itu dan dia rela mati oleh rasa sakau. Lincoln kembali bertemu Susan, dia pun menyampaikan pesan Michael. Tak diduga, Zavala menyeret Susan yang membuat Lincoln sangat terkejut. Saat diinterogasi, Susan berakting seolah-olah tidak mengetahui apapun. Oleh karena itu, Zavala akan menggunakan kursinya sebagai teknik ancaman. Di lapangan penjara, para tahanan kembali dimeriahkan dengan adanya pertarungan. Susan masih tutup mulut walaupun sudah menggunakan fungsi kursi itu. Michael menganggap Whistler mencemaskannya. Seperti yang kita tahu, Susan mempunyai pengalaman disandra oleh musuh bahkan lebih parah dari ini. Jadi dia masih tutup mulut. Alhasil, Zavala membawa masuk Michael dan Whistler. Dengan teknik ancaman, Whistler akhirnya mengaku kalau Susan adalah orang yang memerintahkan pelarian. Namun Susan hanya mengaku sebagai penyandra, bukan otak dari rencana pelarian. Dia pun memberitahu lokasi LJ di dekat Paloma Jalan Raya 2. Zavala akan mengajaknya pergi ke lokasi itu. Sebelum pergi, Michael mengatakan, "Apakah kau orang yang membunuh Sarah?" I'm coming for you. Kembali ke pertarungan. Penglihatan si Kepang tiba-tiba buram, itulah kesempatan untuk Bellick. Bellick dengan bangganya karena dia bisa membunuh si Kepang. Namun T-Bag mencium adanya kecurangan, dan rupanya Bellick menggunakan cairan aseton untuk membutakan penglihatan musuh. Zavala bersama Susan tiba di tempat LJ. Namun LJ sudah tidak berada di sana dan... Setelah Zavala tewas, dia pun mengambil ponselnya. Hi, Lincoln. Augusto mengunjungi Semi. Di sini Gusto meminta Semi untuk mengkudeta rezim Lechero, dan dia pun meminta Semi agar membuka paketnya. Seorang kolonel baru menemui Michael dan memberitahu kalau jenderal sudah tewas. Mereka berdua pun akhirnya dimasukkan kembali ke dalam penjara. Lechero merasa lega melihat Michael dan Whistler kembali, berbeda dengan Semi. Hal yang pertama dilakukan, Michael meminjam telepon Lechero. Dia pun menelepon Lincoln dan menanyakan keadaan LJ yang baik-baik saja. Michael tidak peduli dengan keadaan Susan. Yang jelas, selama Whistler masih bersamanya, mereka akan baik-baik saja. Semi dihampiri Cristobal untuk segera melakukan sesuatu sebelum Michael menguasainya. Lalu Michael berkata pada Whistler, dia menganggap Whistler sengaja menyebutkan nama Gretchen Morgan agar dia bisa datang menyelamatkan Whistler. Lebih dari itu, Michael mempertanyakan bagaimana seorang nelayan bisa mengetahui banyak tentang perusahaan. Di sini, Whistler tidak bisa menjawabnya. Sebelum pergi, Michael mengatakan jika mereka berhasil keluar, Whistler hanya akan dijadikan sebagai jaminan, tidak lebih. Sementara itu, Semi membuka paket yang diberikan Gusto. Ternyata isinya adalah pistol untuk digunakan dalam aksi kudeta. Namun setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Lechero mendapat protes dari Semi dan Cristobal. Protes itu terkait dengan Scofield yang dibiarkan hidup oleh Lechero. Mahon yang masih dilanda kegelisahan, tiba-tiba ada seseorang memberinya amplop yang berisi foto anaknya. Tak lama, Whistler datang memberitahukan kalau T-Bag sudah memberi tanda ruangan Lechero aman. Michael dihampiri lagi oleh remaja yang menduga Michael akan melarikan diri.
dan Whistler memberitahunya kalau T-Bag ikut bersama mereka. Mereka pun mulai menjalankan rencananya, namun T-Bag disuruh berjaga di atas. Di bawah galian, Michael tetap membutuhkan penopang agar tidak runtuh. Dan Michael juga membutuhkan bahan penopangnya serta alat-alat bangunan. Lechero akan memenuhi keperluannya. Setelah itu, Michael berkata ini akan selesai 2 hari. Kemudian, Lechero menyuruh T-Bag untuk menemui Guillermo dan membawa barang-barang yang dibutuhkan. Tak diduga, setelah T-Bag pergi, aksi kudeta pun dilakukan Sammy. But you are. Sambil menodongkan pistol, Sammy mengatakan jika saja Lechero menghabisi Michael hari ini, maka semuanya termaafkan. Namun, itu sudah terlanjur, sehingga Sammy sudah bulat dengan keputusannya. Sammy tidak menghabisi Lechero karena menghargai dirinya yang dulu. Are you ready to do this? Saat Michael melakukan pekerjaannya, mereka mendengar ada suara mendekat. Beruntung, Sammy hanya mengambil minuman untuk berpesta. Lalu, dia mendeklarasikan dirinya di hadapan para tahanan bahwa sekarang dirinya adalah penguasa penjara Sona. Selanjutnya, dia akan memberikan 1 kardus RAM bagi siapapun yang memberikan Michael Scofield. Melalui sebuah situs, Lincoln mencari informasi terkait nama Gary Miller. Dan Sucre mendapat sebuah nama Osberto yang akan mendukung rencana selanjutnya. Lalu, Sucre diminta agar mengulur waktu jika bertemu lagi dengan Susan. Michael menemukan potongan besi saat akan menutupi lubangnya. Lechero berkata pada T-Bag jika Michael keluar, maka Sammy akan membunuhnya. Di sini, T-Bag mempunyai ide untuk menumbalkan Bellic agar bertarung dengan Sammy. Saat dihampiri T-Bag, Bellic masih membanggakan dirinya yang telah mengalahkan si Kepang. Kemudian, T-Bag mengatakan rencana mereka yang akan kabur 2 hari lagi. Jika Bellic ingin ikut, T-Bag memintanya untuk bertarung dengan Sammy menggunakan cara sebelumnya. It's all riding on you, champ. Di pertengahan kota, Lincoln bertemu dengan Sophia sambil membeli persediaan. Persediaan itu adalah upaya Lincoln dalam rencananya. Sophia masih tidak percaya kalau Whistler bekerja kepada perusahaan, terlebih lagi karena dia adalah orang yang mengajaknya ke Perancis pertama kali, dan dia sangat mencintainya. Untuk itu, Lincoln diminta berjanji kalau Whistler akan baik-baik saja. Di tempat hiburan, Susan mengirim pesan kepada seseorang yang bernama Edward namun mengatasnamakan Gary Miller. Pesan itu berisi tentang penjualannya yang meroket. Tak lama, datanglah Sucre. Di sini Sucre mengatakan kalau dia tidak punya banyak informasi karena Lincoln masih dalam rencananya untuk menukarkan Whistler dengan LJ. Namun saat akan pergi, Sucre ditahan oleh Susan. Lalu Susan memberikan setengah bayarannya, kemudian Sucre diminta agar terus menggali informasi. Di lorong penjara, Mahon dan Whistler mencoba untuk menahan beban tanahnya. Namun Michael hanya menyelipkan potongan besi yang dia temukan agar kayunya tidak melenyot. Setelah itu, Whistler berkata bahwa dirinya tidak jadi membunuh Michael walaupun diperintah oleh Susan. Dan sekarang Bellic dengan pedenya akan menentang Sammy. Sialnya, Bellic menemukan aseton itu sudah habis. Karena itu, nyali Bellic seketika menjadi ciut dan meminta T-Bag membatalkan pertarungannya. Seperti yang kita tahu, pertandingan ceker hayam tidak bisa dibatalkan apapun alasannya. Lincoln dan Sophia sampai di sebuah tempat untuk menemui seseorang. Ternyata orang ini adalah Osberto. Sophia seperti kebingungan dengan apa yang akan dilakukan oleh Lincoln. Namun setelah di dalam, Sophia baru menyadari kalau Lincoln dan Osberto akan melakukan transaksi. Rupanya Lincoln memesan sebuah bom berdaya ledak tinggi. Lincoln menanyakan pemicu untuk ledakannya. Osberto pun mengatakan, tekan 11 lalu kirim. Pertanyaannya, untuk apa? Lanjut.
Masih dalam proses pelarian, Whistler berkata bahwa dia memang hanya seorang nelayan, namun dia terlibat terlalu jauh daripada yang telah dia beritahu. Dia juga berkata kalau dirinya mengelola penyewaan kapal selama bertahun-tahun. Hingga suatu hari, Susan menawarkannya pekerjaan eksklusif untuk perusahaannya. Whistler sangat tergiur dengan uang yang ditawarkan, namun Michael dan Mahon tidak mudah percaya dengan ceritanya. Michael terpaksa harus menunggu Lechero membawakan alat bangunannya. Lalu, Michael menyinggung soal buku Whistler yang hanya berisi koordinat. Karena Whistler mengatakan ada yang lain, Michael meminta izin untuk melihat. Pertama, Michael menemukan kata gate, yang artinya Gate Netting Company. Itu adalah perusahaan tempat Whistler menyewa jala penangkap ikan. Lalu, Stampede, itu adalah kapal penangkap ikan temannya. Mahon yang berniat menemui Lechero harus tertunda karena mendengar ada suara di atas. Waktu pertarungan antara Sammy dan Bellick pun tiba. Sedangkan Bellick masih berusaha mencari cairan yang bisa membuatnya unggul. Akan tetapi, Cristobal keburu datang dan Bellick pun diseret menuju lapangan. T-Bag merayu Lechero yang sedang bersembunyi agar memberanikan diri untuk melanjutkan rencana pelarian. Di samping itu, dari sudut merah, Bellick dengan tangan kosong sudah sampai di lapangan. Dan dari sudut biru, Sammy pun datang dengan membawa ceker hayamnya. Dan kita saksikan pertarungannya. Saat mereka bertiga sampai di ruangan Lechero, tak diduga Cristobal menciduknya. Alhasil, mereka pun berlari kembali. Sialnya, Whistler tertinggal bersama Cristobal. Beruntung, saat Sammy akan membunuh Bellick, anak buah Sammy memanggilnya. Namun di sini Michael sangat cemas karena Whistler sangat dibutuhkan olehnya. Di satu sisi, Mahon mencegahnya karena sangat berbahaya untuk Michael. Whistler pun berteriak, jangan keluar karena Sammy punya senjata. Sophia penasaran dengan peledak itu, namun Lincoln tidak memberitahu untuk apa. Tak lama, Sucre pun memberitahu Lincoln kalau dia mengatakan apa yang mau Susan dengar. Setelah itu, peledaknya diserahkan kepada Sucre untuk dibawa memasuki mobil Susan. Di samping itu, Mahon membuat senjata untuk melakukan perlawanan. Mahon mengatakan jika Sammy melewati pintu, Michael harus menusuknya. Sammy membutuhkan Lechero untuk membuka pintu itu. You hide in Schofield in your room. Di sisi lain, Sucre bertemu kembali dengan Susan. Kali ini, Sucre berkata kalau Lincoln membeli pistol. Di samping itu, Sucre menyimpan peledaknya di bawah jok. Namun Susan cerdas. Dia sudah mengira kalau Sucre berbohong semenjak di bar. Untuk itu, dia memberikan cek yang berisikan nomor pelacak. Sehingga saat Sucre mengirimnya, Susan mengetahui uang itu dikirimkan kepada Mary Cruz. Otomatis, Sucre sangat khawatir jika sesuatu terjadi kepada Mary Cruz. Bahkan, Susan mengancam Mary Cruz akan dibunuh jika Sucre macam-macam. Dari sinilah, Sucre kemungkinan besar akan berpikir dua kali untuk membantu Lincoln. Di sisi lain, Sammy menembakkan pistolnya agar Lechero membukakan pintu itu. Michael seperti sengaja membukakan pintu untuk mereka. Hingga akhirnya Sammy mengetahui tempat untuk pelarian mereka. Tiba-tiba Michael memberikan semua ini kepada Sammy seolah dia sudah pasrah. Namun bukan Michael namanya kalau dia tidak memberi kejutan pada musuhnya. Setelah itu Michael melihat Sammy yang tertimpa oleh reruntuhan. Dan hingga akhirnya, Lechero kembali menduduki tahta sebagai penguasa Sona. T-Bag lega melihat Lechero merebut kembali tahtanya. Namun tidak lupa juga dengan Bellick yang mengorbankan dirinya untuk ikut dalam pelarian. Di pusat kota, Lincoln berhenti sejenak untuk mengambil sesuatu.
Setelah mengambilnya, dia memberikan amplop itu pada Sophia sambil berkata, "Jika dia tidak membawamu, aku akan melakukannya." Ternyata isi amplop itu adalah cenderamata Menara Eiffel Prancis. Sophia pun langsung full senyum. Kembali ke penjara, Whistler mempertanyakan Michael yang profesinya sebagai insinyur karena reruntuhan itu bisa saja menimpa mereka. Tentunya itu bukan sebuah kebetulan karena terbukti besi yang menjadi penyangga dilepas oleh Michael. Saat Michael akan menerima kunjungan, si remaja menghampirinya dan memberi Michael tabungan uang selama dia di penjara. Tujuannya, si remaja ingin ikut dalam rencana pelarian Michael. Namun, Michael langsung menolaknya. Dari gerak-gerik Sophia, sepertinya dia mulai melupakan Whistler dan akan menaruh hati kepada Lincoln. Dan ketika Sophia mengobrak-ngabrik lemarinya, dia menemukan sesuatu di dalam tas. Lincoln mengatakan kalau dirinya mempunyai rencana yang tidak akan gagal lagi. Lebih dari itu, Michael terkejut dengan penemuan Sophia tentang paspor Whistler yang bernama Gary Miller. Di balik penemuan koper di dalam tas Sophia, Michael bertanya jika Whistler bukan seorang nelayan, lalu siapakah dia? Film pun berlanjut ke episode 11.